Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, uwasikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta taufik kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita niatkan untuk i'tikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'lim sampai datangnya waktu syuruk. Mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan husnul khatimah, karena tidak lain tidak bukan ini merupakan cita-cita kita semuanya. Dalam kitab ini bab syukur, bahwasanya di sini dijelaskan ada nikmat yang umum, ada nikmat yang khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbau alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Di surat Luqman ayat 20 Allah berfirman, wasbau alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Dan Allah telah menyempurnakan untuk kalian semua nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Dalam kitab ini disebutkan nikmat itu ada dua, nikmat umum dan nikmat khusus. Nikmat umum itu adalah di mana diantaranya adalah Allah utus Rasulullah SAW. Allah utus para nabi dan rasul, itu nikmat yang umum. Dalam firman Allah di sini, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Allah telah menyempurnakan untuk kita semua nikmat lahir dan batin. Apa nikmat lahir? Adalah nikmat yang dimaksud dalam kitab ini nikmat yang umum. Nikmat yang nampak sama kita. Nikmat kesempurnaan badan kita, kecantikan rupa kita, ketampanan rupa kita, punya harta, punya rumah, semua nikmat yang nampak oleh indera kita, maka disebut sebagai nikmat yang lahir, nikmat duniawi. Kemudian nikmat yang batin adalah yang tidak semua Allah berikan nikmat itu kepadanya. Inilah nikmat yang paling agung, sehingga Allah pun berfirman dalam surat Al-Ahzab, yaitu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat batin adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat agama, nikmat mengenal Allah dan Rasulnya, nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Fala yu'ti ad-dina illa liman ahab. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia, memberikan dunia kepada siapa yang Allah sukai, yang Allah cintai, dan kepada siapa saja yang Allah tidak cintai. Berarti maksudnya umum. Mau yang kafir, yang mau yang muslim, Allah kasih nikmat dunia. Berikan dunia sebanyak-banyaknya. Akan tetapi Allah tidak akan pernah memberikan nikmat dunia, nikmat agama, kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka inilah masya Allah, nikmat kita menjadi muslim adalah nikmat yang paling agung, karena kita digolongkan termasuk orang-orang yang Allah cintai.
Kemudian sebagaimana dalam kitab ini, inna ghayatash syukri an yuti Allah. Cukup dengan taat pada Allah sudah menunjukkan bahwasanya kita melaksanakan puncak rasa syukur, yaitu dengan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan melaksanakan ibadah dan semua, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga sudah cukup, puncaknya syukur itu adalah dengan taat pada Allah. Sehingga ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan ajaran kepada kami apa yang Allah wajibkan. Rukun Islam yang 5 tadi. Wajib sholat, wajibnya berapa? 5 kali sehari. Kemudian wajib puasa, dan bulan Ramadan saja puasa. Kemudian wajib zakat. Orang Arab Badui tadi mengatakan, cukup buat saya itu saja. Kata Rasulullah, baginya surga. Maka itulah puncak rasa syukur. Kemudian menjadikan kita, nikmat yang Allah berikan pada kita adalah sebagai sarana untuk melaksanakan ketaatan kita pada Allah. Dan jangan sampai dijadikan nikmat yang Allah berikan pada kita adalah sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak rasa syukur adalah dengan taat pada Allah. Sehingga seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan pun tidak bisa untuk menggantikan nikmat Allah yang luar biasa banyaknya. Kita semua adalah orang kaya luar biasa, walaupun kelihatannya tidak kaya. Kalau dihitung-hitung luar biasa. Kita punya nikmat, bisa nafas, bisa menghirup oksigen. Luar biasa nikmatnya, dan Allah berikan terus. Padahal di rumah sakit ada orang yang butuh oksigen, kurang lebih 1 liternya 25.000. Sementara kita butuh oksigen lebih daripada 1 liter. Kalau dihitung berapa sehari semalam kita bernafas itu? Maka amal ibadah kita untuk menggantikan nikmatnya nafas saja sudah tidak bisa mencukupi. Karena begitu banyak nikmat ya Allah yang kita rasakan. Apalagi Allah takdirkan kita menjadi orang Islam. Di seluruh penjuru dunia, Muslim itu, orang Islam itu dikucilkan. Di Myanmar diusir, dibantai. Bahkan kita yang mayoritas ini di sini juga kadang dilecehkan. Tujuannya apa? Cuma satu, agar Muslim itu malu terhadap agama. Yang lain sudah nggak lurus lagi. Kita jangan sampai ragu, jangan sampai karena media, kemudian karena apa yang kita baca, apa YouTube yang kita lihat, berita yang kita dengar, jangan sampai membuat iman kita, Islam kita menjadi ragu terhadap agama kita sendiri. Dalam Al-Quran sudah Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Wa man yabtaghi gharal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat yang lain Allah menegaskan seperti itu. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa orang yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka dengan ngaji kita berusaha untuk menguatkan kembali iman Islam kita. Kemarin sampai kepada tentang zuhud fid dunia.
Wa 'alaika bi zuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adati wa mabharul inayati wa unwanul wilayati. Wa kama anna hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin wa hasanatin. Wa 'alaika hendaknya atas kalian bi zuhdi fid dunya, untuk zuhud terhadap dunia. Fa innahu basyirus sa'adah, karena itu adalah merupakan sumber kebahagiaan. Wa mazharul inayah, dan munculnya pertolongan. Wa unwanul wilayah, dan tanda-tanda kewalian. Wa kama anna hubbud dunya ra'su kulli khafi'atin, dan sebagaimana cinta dunia itu adalah tiang dari seluruh kesalahan. Kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin, begitu juga maka membenci dunia, tidak suka dunia, ra'su kulli ta'atin adalah sumber segala macam ketaatan dan kebaikan. Wa yakfika mazhadan fid dunya, dan cukuplah kalian menjadi orang zuhud di dunia dengan keterangan Allah, innallaha ta'ala samaha fi iddatin mawadi'a min kitabihi mata'ul ghurur. Sesungguhnya Allah menamai atau menyebut dunia tersebut di beberapa tempat dalam kitabnya Al-Quran, yaitu mata'ul ghurur. Dunia Allah namai sebagai mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Maka di sini dianjurkan supaya tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Hasan Al-Basri tentang mata'ul ghurur, yaitu perhiasan yang menipu, hadratil bustan wa la'bil banan, seperti persamaannya itu seperti kebun yang hijau, wala'bul banan, dan tempat permainan anak-anak. Artinya tidak selamanya. Perhiasan yang menipu adalah dunia. Kenapa dikatakan sebagai tempat permainan anak-anak? Karena tidak selamanya anak-anak main di situ. Pasti akan ditinggalkan. Sebagaimana diriwayatkan ketika Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan nenek-nenek yang luar biasa. Keriputnya tapi dandanannya menor. Alisnya tebal, bedaknya satu, lipstiknya merah, meronyoy, gelangnya banyak, kalungnya banyak. Manggil Rasulullah, ya Muhammad. Rasulullah lihatnya juga, itu ada nenek-nenek kok. Maksudnya nggak nyadar gitu, sudah nenek-nenek, bedaknya luar biasa tebal, setebal apapun bedaknya tidak bisa menutupi fisiknya yang sudah tua. Perhiasannya banyak. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa itu? Malaikat Jibril menjawab, annahu musbihan, itu perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia itu seperti itu ya Muhammad. Semakin tua, gemerlap, dilihatnya seperti sama Rasulullah. Kemudian waqala Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Thalib Al-Makki, mata'ul ghurur ismul lil jifatil mayyitati.
Perhiasan yang menipu itu sama saja dengan nama mayit yang kering. Faqad hasarallahu ta'ala ad-dunya fil lahwi wal am. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya dunia itu tempat senda gurau dan tempat permainan saja. Alladzina la yaltafitu ilaihima aqilun wa la ya'ruju alaihima illa kullu ghabiyyun jahilun. Yang tidak akan menoleh, melirik kepada dunia tersebut orang berakal. Orang berakal tidak akan menoleh, tidak akan melirik kepada dunia itu, karena laibu walah, tempat permainan dan senda gurau belaka. Wala ya'ruju alaihima, dan tidak akan naik tidak akan memperhatikan kepada dunia tadi kecuali semua orang yang bodoh dan dungu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa man hayatud dunya illa la'ibu walah. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya permainan dan senda gurau belaka. Ila ghairi dzalika. Yang dimaksud dengan zuhud adalah kita menjadikan dunia itu hanya sekedar sarana, bukan tujuan. Kebalikan daripada zuhud adalah hubbud dunya. Bukan tidak boleh memiliki harta benda, bukan. Akan tetapi jangan sampai salah meletakkan. Jangan sampai meletakkan dunia itu di dalam hati, cukup di tangan saja. Wa alam anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajilun wa la yastati'uhu illa man syarahallahu sadrahu isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin. Wa alam, dan ketahuilah, anna zuhda, bahwasanya zuhud fid dunya, zuhud terhadap dunia, li ahlihi, bagi orang yang sudah menguasinya, adalah na'imun ajilun, adalah kenikmatan yang luar biasa yang sudah disegerakan. Wala yastati'uhu illa man syarahallahu sadrahu bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin. Dan tidak bisa menggapai zuhud tersebut kecuali orang-orang yang sudah dilapangkan hatinya dengan munculnya, diberikannya cahaya ma'rifah dan cahaya keyakinan. Tidak akan sanggup, tidak akan sampai kepada perasaan zuhud tersebut kecuali orang-orang yang sudah Allah berikan dalam hatinya ma'rifah dan keyakinan, pengetahuan bahwasanya dunia itu sementara. Sederhananya bagaimana Gus Baham menjelaskan tentang gajah itu kalau makan sehari berapa kilo. Segitu besarnya badannya gajah, makannya sesegitu. Dan ketika waktunya tidur, dia tidur. Dan kita ini makan sehari 3 kali dan paling sepiring sekali makan juga. Jangan sampai gara-gara mencari makan sepiring saja, 3 piring sehari saja, sampai lupa tidur, lupa istirahat. Ini namanya tanda-tanda bahwasanya orang tersebut namanya apa? Ngoyo, hubbud dunia. Dan kita ini Allah jadikan mempunyai kemampuan mencari rezeki kita dan bisa menyimpan sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai sebulan.
Tapi makhluk Allah yang lain seperti burung, itu Allah nggak berikan kemampuan itu. Burung itu ketika dia pagi-pagi bangun karena memang lapar, dia pergi nyari makanan. Ketika sudah kenyang balik lagi. Kita nggak pernah menemukan cerita bahwasanya burung bisa menyimpan makanannya, nyari sebanyak-banyaknya disimpan. Nggak ada, Pak. Tapi kita Allah berikan kemampuan seperti itu. Dan masih kurang, padahal sudah punya. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda, cukuplah orang tersebut dianggap kaya karena dia memiliki badan yang sehat, pikiran yang jernih, dan mempunyai simpanan makanan untuk besok ada. Tapi kebanyakan kita luar biasa, sampai ngoyonya, sampai gajinya 1 bulan 4 miliar aja masih kurang. Waliyadzubillah, sampai ngoplos pertalit dengan pertama. Itu tanda bagaimana itu? Padahal Rasulullah sudah, itu juga merupakan tanda kebenaran sabda Nabi. Bahwasanya manusia itu ketika diberikan 1 gunung emas pasti pengen punya 2 gunung emas. Diberikan 3 gunung emas dan seterusnya pengen terus. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Dan kita ngelihat di akhir zaman itu seperti itu. Maka benar hukumannya harus hukuman mati koruptor itu. Tapi nggak berani. Maka sungguh luar biasa apa yang disabdakan Nabi itu semuanya benar. Dan terjadi. Jangan sampai ini dalam rangka mencari dunia, kemudian sampai lupa hak-hak badan kita. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Karena badan kamu punya hak, mata punya hak untuk tidur. Badan punya hak untuk istirahat. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba syaraha lahu wa anfasaha. Qila fa hal lidzalika bi alamatin? Qala na'am. Iltajafa fid dunya, iltajafa an daril ghurur wal inabati ila daril khulud. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya cahaya jika sudah memasuki hati, maka dia akan melapangkan dan meluaskan hati tersebut. Kila ditanyakan kepada Rasulullah, fahal lidzalika min alamatin? Apakah orang yang sudah disinari hatinya memiliki tanda-tanda? Qala, Rasulullah bersabda menjawab, na'am. Ya, tanda-tandanya adalah iltajafa an daril ghurur wal inabati ila daril khulud. Menjauhi dari daril ghurur, rumah yang penuh dengan tipu daya, wal inabati ila daril khulud, dan kembali kepada rumah yang kekal. Maksudnya adalah menjauh untuk akhirat. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, az-zahidah fid dunya turihul qalb wal badan, war raghbatu fid dunya tukfirul ham wal hazan. Rasulullah bersabda, zuhud terhadap dunia itu turihul qalb, menenangkan hati, wal badan, dan menyehatkan badan. Waraghbatu fid dunya, dan cinta terhadap dunia tukfira lahum
tukfira alham wal hazan. Dan cinta terhadap dunia itu menyebabkan memperbanyak kesedihan dan kegelisahan. Orang yang hatinya sudah tidak memikirkan dunia, maka termasuk orang yang sudah zuhud terhadap dunia. Itu akan menyebabkan hatinya tenang, badannya jadi sehat. Tetapi orang yang mencintai dunia itu akan menyebabkan banyak kegelisahan dan kesedihan. Wa qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Rasulullah bersabda, zuhudlah kalian terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa khustiha. Dan sumber zuhud itu adalah ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa khasatiha. Adalah hati mengetahui bihaqaratid dunya, dengan mengenali apa? Mengenali hinanya dunia dan kerugiannya. Wa anha law kanat tazinu indallahi janahu ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Dan bahwasanya dunia itu kalau dalam timbangannya Allah itu seperti sayapnya nyamuk. Dunia itu di mata Allah itu kalau ditimbang seperti sayapnya nyamuk. Tetapi itu semua tidak akan mengenyangkan bagi orang kafir. Masaqa kafiron minha syurbata ma'in. Tidak akan mengenyangkan rasa hausnya orang kafir dari dunia tadi, walaupun untuk hanya minum setetes air saja. Orang kafir itu ya tidak bakal kenyang. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya hidupnya enak di dunia. Padahal di sisi Allah, dunia itu seperti, kalau ditimbang seperti sayapnya nyamuk. Bisa ngelihat nggak kita sayapnya nyamuk? Kalau sayapnya capung bisa kelihatan, kalau sayapnya nyamuk ya seperti itu. Wa annaha mal'unatun mal'unun ma fiha. Annaha, bahwasanya dunia itu mal'unatun, terkutuk. Mal'unun ma fiha, dan dikutuk apa-apa yang di dalam dunia tadi. Illa ma kana lillahi fiha, kecuali apa-apa yang semuanya untuk Allah. Dunia yang kita miliki, harta yang kita punyai, kekayaan yang kita miliki, semuanya adalah merupakan di sisi Allah terkutuk. Yang ada dalam dunia ini semuanya terkutuk, kecuali apa-apa yang lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita keluarkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, untuk sedekah, untuk zakat, untuk dan lain sebagainya, yang mengarahkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.